Pagi, perkenalkan nama saya Bidan Fania. Baik, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang buku KIA. Di mana buku KIA ini yang berkaitan dengan kelas hamil. Kelas hamil ini bermanfaat untuk ibu yang sedang hamil. Bakalan ibu nantinya. Kemudian ini lama waktu kerjanya sekitar 10-15 menit. Kemudian kita mulai ya, apa itu kehamilan? Kehamilan adalah di mana sel telur yang dibuahi oleh sel sperma hingga pada akhir menghasilkan janin. Kemudian kita lanjut pada penjelasan tentang periksa kehamilan. Untuk pemeriksaan kehamilan, segera ke dokter jika ibu ke dokter atau ke bidan jika ibu terlambat menstruasi. Untuk satu kali pada usia untuk menstruasi periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. Kemudian satu kali pada usia kandungan sebelum 3 bulan, kemudian satu kali usia 3-6 bulan. Selanjutnya 2 kali pada usia kandungan ibu 7-9 bulan. Selanjutnya pastikan ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang meliputi untuk yang pertama, pengukuran tinggi badan cukup 1 kali. Untuk pengukuran tinggi badan ini sangat bermanfaat bagi ibu hamil. Bila tinggi badan kurang dari 145 cm, maka faktor resiko panggul sempit, kemudian kemungkinan sulit untuk melahirkan secara normal. Selanjutnya, penimbangan berat badan setiap kali pemeriksaan. Penimbangan berat badan setiap kali pemeriksaan ini juga sangat bermanfaat untuk mengetahui apakah di kehamilan ibu ini timbangan berat badannya naik atau turun. Selanjutnya, pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah ini sangat bermanfaat bagi ibu hamil karena normalnya untuk ibu hamil itu tekanan darahnya itu 120/80. Kemudian jika tekanan darah ibu kurang dari 120/80 sangat berisiko tinggi pada janin ibu dan ibu, maka ibu akan mengalami riwayat anemia. Kemudian untuk tekanan darah ini ada resiko hipertensi, yaitu tekanan darah tinggi pada ibu hamil. Selanjutnya, pengukuran lingkar lengan atas lila. Untuk pengukuran lingkar lengan atas lila, bila kurang dari 23,5 cm, menunjukkan ibu hamil menderita kurang energi kronis, ibu hamil KEK, dan berisiko melahirkan bayi berat lahir rendah BBLR. Maka jika lila ibu itu jika kurang dari 23 cm ini beresiko untuk melahirkan bayi berat badannya lahir rendah. Selanjutnya, pengukuran tinggi rahim. Untuk pengukuran tinggi rahim ini juga sangat bermanfaat bagi ibu hamil, berguna untuk melihat pertumbuhan janin di dalam kandungan apakah sesuai dengan usia kehamilan atau tidak. Kemudian, penentuan letak janin atau presentasi janin dan penghitungan denyut jantung janin pada kandungan ibu. Apabila di trimester ketiga bagian bawah janin bukan kepala atau kepala belum masuk panggul, kemungkinan ada kelainan letak atau ada masalah lain pada janin tersebut. Bila denyut jantung janin kurang dari 120 per menit ada lebih dari 160 kali per menit, menunjukkan ada kegawat daruratan pada janin, segera dirujuk. Selanjutnya, penentuan status imunisasi tetanus. Untuk ibu hamil sangat bermanfaat atau berguna, yaitu melakukan suntik TT oleh petugas. Selanjutnya, bila mana diperlukan mendapatkan suntikan tetanus toksoid sesuai anjuran dan petugas kesehatan untuk mencegah tetanus ibu dan bayi di dalam kandungan. Selanjutnya, tablet rentang waktu dan pemberian imunisasi TT pada dan lama perlindungannya. Selanjutnya, pemberian tablet tambah darah juga sangat perlu untuk ibu hamil karena pemberian hamil sejak kehamilan pertama minum 1 tablet, kemudian tambah darah
di setiap hari minimal selama 90 hari. Kemudian tablet tambah darah ini juga diminum pada saat malam hari untuk mencegah atau mengurangi muntah atau mual pada ibu. Selanjutnya tes laboratorium. Untuk tablet ini juga diminum 90 tablet selama kehamilan. Selanjutnya tes laboratorium. Tes laboratorium ini berguna untuk mengetahui golongan darah ibu dan mempersiapkan donor bagi ibu hamil. Misalnya nanti ketika ibu sedang ketika ibu lahiran nanti misalkan kekurangan darah, jadi kita sudah tahu atau sudah mempersiapkan orang untuk mendonorkan darahnya kepada ibu. Selanjutnya tes hemoglobin. Tes hemoglobin ini untuk mengetahui apakah ibu kekurangan darah atau anemia. Selanjutnya tes pemeriksaan urin atau air kencing. Ini tes pemeriksaan urin ini berguna untuk mengetahui apakah kadar hemoglobin ibu tinggi atau rendah. Selanjutnya tes pemeriksaan darah lainnya yang meliputi seperti HIV dan sifilis, sementara pemeriksaan lainnya dilakukan di daerah endemesis. Selanjutnya konseling dan penjelasan. Konseling ini dan penjelasan ini sangat bermanfaat bagi ibu hamil karena tenaga kesehatan memberi penjelasan mengenai perawatan kehamilan, kemudian pencegahan dan kelainan bawaan pada ibu hamil. Selanjutnya persalinan dan inisiasi menyusui dini. Selanjutnya NIPAS, perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, kemudian keluarga berencana dan imunisasi pada bayi. Selanjutnya tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Untuk tata laksana atau mendapatkan pengobatan ini, jika mempunyai masalah kesehatan pada ibu hamil, segeralah ibu pergi ke bidan atau dokter untuk mengetahui atau memeriksakan keadaan kehamilan ibu di dalam kandungan dan janin ibu. Selanjutnya, ikuti kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil ini juga sangat bermanfaat. Diketahui ini untuk mendapatkan informasi dan saling bertukar informasi pada setiap orang dan untuk mengenai kehamilan. Selanjutnya, persalinan, infas serta perawatan bayi baru lahir. Selanjutnya, kelas ibu hamil ini dilakukan 4 kali pertemuan dan sebaiknya kelas ibu hamil ini dilakukan di rumah 1 minggu sekali, tapi harus dalam awasan atau dalam pengawasan keluarga. Jangan dilakukan tidak dalam pengawasan keluarga, karena jika tidak dalam pengawasan keluarga itu dapat membahayakan janin ibu di dalam kandungan. Selanjutnya tentang kelas ibu balita. Untuk tentang kelas ibu balita ini juga sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi dan saling bertukar pikiran mengenai tumbuh kembang bayi dan imunisasi gizi, perawatan bayi dan balita serta penyakit yang sering pada bayi dan balita. Selanjutnya perawatan sehari-hari. Untuk yang pertama itu selanjutnya untuk perawatan sehari-hari, misalnya makanan. Ibu harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan biji-bijian karena ini sangat bermanfaat bagi kesehatan janin di dalam kandungan. Kemudian istirahat yang cukup ya. Untuk istirahat yang cukup ini tidur malamnya paling sedikit itu 6-8 jam. Selanjutnya untuk tidur siangnya itu berbaringnya untuk tidur siang itu 1-2 jam. Kemudian posisi tidur itu harus miring ke kiri. Selanjutnya ini enggak perlu. Selanjutnya ibu hamil juga harus tahu menjaga kebersihan diri supaya ibu dan janin terlihat sehat dan sehat di dalam kandungannya, terutama untuk janin di dalam kandungan. Cuci tangan sebelum makan atau sebelum minum. Ibu wajib mencuci tangan dengan sabun untuk menghindari bakteri-bakteri yang ada di tangan ibu. Kemudian harus rajin menyikat gigi secara benar dan teratur, minimal sebelum sarapan dan sesudah sarapan. Selanjutnya mandi 2 kali sehari. Kemudian bersihkan payudara ibu
daerah kemaluan. Kemudian ganti pakaian dan pakaian dalam setiap harinya. Selanjutnya, periksa gigi ke fasilitas atau ke dokter kesehatan. Selanjutnya, aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini seperti ibu melakukan aktivitas sehari-hari dengan memperhatikan kondisi ibu dan keamanan janin di dalam kandungannya. Misalnya, ibu berolahraga itu harus untuk senam hamil ini dan berolahraga ini, ibu harus dalam pengawasan keluarga, itu minimal 1 minggu sekali dalam misalnya di rumah. Kemudian jika ibu melakukan aktivitas sehari-hari harus didampingi suami. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari ibu selama kehamilannya. Yang pertama itu, jangan melakukan kerja berat, hindari merokok, hindari minum yang beralkohol, kemudian hindari asap rokok, jangan minum jamu. Selanjutnya, jangan tidur terlentang. Posisinya harus yang benar, yaitu kemudian ibu hamil itu jangan minum obat tanpa resep dokter, karena itu sangat berbahaya bagi janin. Sebaiknya jika ibu minum obat itu harus dalam pengawasan dokter atau harus sepengetahuan dokter, harus dalam resep dokter. Kemudian jangan terlalu stres, karena stres berlebihan itu sangat berpengaruh pada ibu dan janin di dalam kandungan. Ibu hamil itu makanan pokoknya itu seperti lauk-laukan, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Dan jangan lupa juga mengkonsumsi minum air putih. Selanjutnya, makanlah dengan pola gizi yang seimbang, porsi yang lebih banyak dari sebelum hamil. Kemudian tidak pantang makanan selama kehamilan. Kemudian cukupi kebutuhan air minum pada saat hamil, dan kebutuhan air minum ibu hamil 10 gelas per hari. Kemudian jika mual muntah atau tidak nafsu makan tidak berlemak dalam porsi kecil tetapi sering, contohnya buah-buahan, roti, kemudian ubi, singkong. Selanjutnya, jangan minum air keras karena itu sangat berbahaya bagi janin di dalam kandungan. Selanjutnya, jangan juga merokok, itu sangat berbahaya juga. Kemudian jika ingin minum obat harus dengan resep dokter. Selanjutnya, ini juga sangat bermanfaat bagi ibu hamil, yaitu persiapan melahirkan atau bersalin nanti. Untuk yang pertama, tanyakan perkiraan lahir ibu, kapan. Kemudian harus didampingi oleh suami jika melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, siapkan lebih dari 1 orang untuk yang memiliki golongan darah sama seperti ibu tersebut, agar nanti misalkan ibu kekurangan darah, ada pendonornya. Selanjutnya, misalkan ibu nanti udah ada pendonornya, ibu akan mudah untuk bersalin dengan persalinannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, harus mempersiapkan 1 orang untuk pendonor, agar nanti misalkan ibu kekurangan darah, jadi udah ada persiapan pendonornya, dan persalinan ibu bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, ibu harus mempersiapkan tabungan dan BPJS nanti untuk mempersiapkan kelahiran ibu dan persalinan ibu. Selanjutnya, menyiapkan kendaraan jika sewaktu-waktu kegawat daruratan ibu tiba-tiba ingin melahirkan. Selanjutnya, rencanakan pada keluarga atau suami untuk melahirkan tempatnya di mana. Selanjutnya, pastikan ibu hamil dan keluarga menyepakati amanat dan persalinan dalam stiker P4K dan sudah ditempelkan di depan rumah atau ibu hamil. Selanjutnya, siapkan KTP, kartu keluarga, dan selanjutnya ibu harus mempersiapkan KTP, kartu keluarga, dan keperluan lainnya. Selanjutnya, rencanakan ikut keluarga
berencana atau KB setelah bersalin. Kemudian tanda bahaya pada kehamilan. Untuk tanda bahaya pada kehamilan ini sangat penting ibu ketahui. Untuk yang pertama itu muntah terus dan tidak mau makan, kemudian demam tinggi, kemudian pembengkakan pada kaki, tangan dan wajah, sakit kepala disertai kejang-kejang. Selanjutnya, janin dirasakan kurang bergerak dibandingkan sebelumnya. Kemudian pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Kemudian air ketuban keluar sebelum waktunya. Untuk ibu hamil perlu mengetahui tanda bahaya pada kehamilan. Selanjutnya untuk masalah pada kehamilan. Untuk masalah pada kehamilan ini seorang ibu yang sedang hamil juga harus mengetahui, yaitu yang pertama demam, menggigil dan berkeringat bila ibu berada di daerah endemis malaria. Kemudian terasa sakit pada saat kencing atau keluar keputihan atau gatal-gatal di daerah kemaluan. Selanjutnya batuk lama, misalkan selama 2 minggu. Selanjutnya jantung berdebar-debar, kemudian diare berlebihan berulang-ulang. Selanjutnya sulit tidur atau cemas yang berlebihan. Baik, penjelasan tentang kelas hamil ini sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi ibu yang hamil dan yang akan menjadi seorang ibu nanti. Kemudian jika belum jelas jika penjelasannya belum jelas, segera buka buku KIA ibu tersendiri untuk mengetahui penjelasannya lebih lanjut. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi ibu. Kalau begitu saya ucapkan terima kasih.